Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang dan welcome to Soekarno's PBS channel. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa ya, cagar budaya. Apa sih itu cagar budaya dan apa sih kriteria-kriterianya dan tujuannya apa dan contoh-contohnya apa. Nah, untuk sebagai teman-teman ketahui bahwa ini adalah salah satu sebagai tugas dari mata kuliah dari dosen pengampu kami yang terhormat Ibu Cindy Indira, dan ini adalah mata kuliah dari Pelestarian Lingkungan dan Bangunan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang cagar budaya, contoh-contoh yang tadi seperti saya bilang, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu sih definisinya apa itu sih cagar budaya dan sebagainya gitu ya guys ya. Nah, saya akan menampilkan sebuah slide-nya ya untuk supaya teman-teman nih agak lebih paham ya definisi dari cagar budaya dan elemen-elemen tadi. Nah, apa sih ini nama saya? Sebelum perkenalkan diri dulu, nama saya Surya Soekarno, PK, dan NPM saya 1814310111. Dan salam hormat Ibu Sri Cindy Indira, STMSC, IALI ya Bu ya. Semoga kita bisa lebih dalam lagi tentang cagar budaya dan melestarikan lingkungan cagar budaya yang ada di Kota Medan khususnya Bu ya, tempat tinggal kita dan sekitarnya. Oke guys, nah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan terakhir adalah kawasan cagar budaya, baik di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui sebuah proses penetapan. Jadi cagar budaya itu nggak hanya melalui apa bangunan saja, tidak. Jadi ada nanti elemen-elemen tadi tuh dari pengertian yang ada di layar kita itu. Nah, yang pertama, apa sih elemen cagar budaya itu? Yang termasuk cagar budaya adalah benda cagar budaya. Apa sih benda cagar budaya menurut undang-undang tadi ini? Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Nah, jadi benda-benda cagar budaya mungkin serpihan-serpihan gitu ya. Nah, bisa kita lihat di museum itu ada serpihan batu gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai benda cagar budaya. Terus selanjutnya elemen kedua dari cagar budaya apa itu guys? Bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Bangunan cagar budaya ini kayaknya banyak kita lihat ya, di Kota Medan khususnya ada kantor pos lah, ya kan, ada Warung lah, ada Lonsum lah, dan ada beberapa bangunan lain itu Istana Maimun lah dan sebagainya. Terus ada struktur cagar budaya guys. Susunan cagar budaya itu apa? Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur ya, struktur cagar budaya ini mungkin kalau kita bisa lihat contoh yang di Medan ya, itu mungkin tower Pdam Tirtanadi itu jelas yang Mangaraja berupa struktur dia ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya dari elemen cagar budaya itu situs cagar budaya. Situs adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya. Jadi ada benda cagar budaya di situ, ada bangunan cagar budaya di situ, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Jadi situs ini gabungan dari adanya struktur juga di situ bisa jadi ada bangunan cagar budaya, ada dan juga tadi benda cagar budaya. Jadi lingkupnya lebih luas lagi dari yang tiga tadi di atas. Dan ada lagi satu lagi yang berdasarkan lingkupnya dia lebih luas lagi, yaitu kawasan cagar budaya, yaitu satuan ruang geografis. Jadi geografis, elemen lebih luas, kawasan lah kita bilangnya, yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memberikan ciri tata ruang yang khas. Mungkin kalau di Medan Sumatera Utara mungkin bisa dibilang Candi Bahal yang ada
Padang Lawas Utara itu contohnya. Nah, nanti kan kita bahas ke situ. Nah, apa sih tujuan dari pelestarian cagar budaya? Kenapa kita sebagai generasi muda, ya, kalau bisa lebih aware ya, lebih peduli terhadap cagar budaya, dan undang-undang ini memberikan definisi tujuan dari pelestarian itu apa gitu. Pertama, melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. Toh kita dari masa lalu, kita bisa belajar dari masa lalu, jadi kita harus melestarikan dan kita bisa melihat dari warisan budaya tadi itu. Terus meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya tadi. Jadi kita bisa terkenal ya gitu ya dengan eh, cagar budaya. Orang bisa mengenal kita dengan cagar budaya Candi Borobudur misalnya. Orang tahu tuh di Indonesia gitu guys. Nah, memperkuat kepribadian bangsa. Terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Guys, Danau Toba itu bisa dibilang kawasan cagar budaya kita bilang ya. Kenapa? Karena itu kawasan yang udah dipegang oleh pemerintah untuk dilestarikan gitu guys. Nah, apakah seenaknya saja kita bilang, oh ini cagar budaya, oh ini situs cagar budaya? Tidak guys. Ternyata ada syarat-syaratnya untuk menyatakan bahwa itu termasuk benda atau situs atau bangunan cagar budaya. Menurut undang-undang ini, benda ada kriterianya ada 4. Kata ibu itu ada 7, saya nggak tahu, cuma di undang-undang ada 4. Pertama itu berusia 50 tahun atau lebih guys. Jadi usia dari benda atau bangunan tersebut itu juga menjadi faktor utama untuk dikatakan bahwa dia itu benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya ya. Terus mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Langgamnya nih. Jadi kita bisa belajar itu langgam apa sih pada bangunan cagar budaya tersebut atau pada situs budaya tersebut. Terus memiliki artinya sebagai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, guys. Terus yang terakhir ada memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa kita. Jadi itulah kriteria-kriteria yang dapat dikatakan benda itu, bangunan itu, situ tersebut, kawasan tersebut itu adalah sebagai cagar budaya, guys. Nah, jadi dengan ini saya harap kita sudah lebih mengerti tentang pengertian cagar budaya, elemen-elemennya, dan kenapa kita harus melestarikan dan kriteria-kriteria bahwa dikatakan itu benda cagar budaya atau situs atau kawasan tadi. Nah, selanjutnya setelah kita udah mengerti ya eh, pengertian-pengertian tadi, sekarang kita masuk nih ke contoh-contohnya guys. Eh, tapi saya mungkin karena letaknya di Medan, tinggal di Medan, mungkin kita akan membahas contoh-contohnya saja sih yang ada di Medan gitu, dan sekitarnya ya, Sumatera Utara. Dan jadi ini ada saya kasih di sini sekitar 5 contoh dari bangunan atau kawasan cagar budaya yang ada di kota Medan atau Sumatera Utara khususnya. Nah, apa sih yang pertama gitu kan? Pertama nih saya tertarik banget nih dengan Warren Huis yang dibangun sekitar tahun 1916 sampai 1919. Ini kalau kita lihat guys di layar kita ini bangunannya masih sangat mengenaskan ya guys ya, belum terawat karena memang baru beberapa bulan yang lalu nih lagi Pemkot lagi mau concern ya untuk merevitalisasi dari uh, gedung Warren Huis ini. Jadi gedung Warren Huis ini kita lihat musik komo guys, Insya Allah nanti ntar lagi makin bagus ya guys ya. Nah, jadi gedung-gedung ini di mana sih sebenarnya? Gedung ini terletak di Jalan Ahmad Yani 7, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, yaitu di Sumatera Utara. Dan ini seperti saya bilang tadi, masih hangat-hangatnya diberitakan Kota Medan, baik Pemkot Medan atau pemilik sah dari gedung ini guys, saling klaim kepemilikan. Tapi akhirnya pemilik gedung memberikan izin, ya kalau memang ini untuk direvitalisasi, kenapa enggak gitu guys. Alhamdulillah banget. Nah, jadi gedung Warren House ini ada 2 lantai, kita bisa lihat guys, 2 lantai ya. Dan ini didirikan pada tahun 1916 dengan arsitek kebangsaan Jerman ya, G. Bos. Ini ya guys ya. Yang kemudian selesai nih tahun 1919 nih. Dan itu diresmikan oleh wali kota pertama Kota Medan yang bernama Daniel Baron Mackay. Nah, jadi dulu nih bisa juga orang bilang namanya gedung HET Warren House, Head Warren House. Nah, jadi Head Warren House ini merupakan gedung apa sih dulu nih? Gedung supermarket pertama loh di kota Medan. Bayangin guys, tahun 1919 Medan tuh udah punya gedung supermarket loh guys. Nah, dikatakan head Warren House itu berarti toko serba ada. Jadi itu di situ dijual beraneka macam dagangan guys. Jadi eh, kita cukup bangga nih sebagai orang kota Medan nih bahwa kemudian kita cukup tinggi ya guys ya. Nah, bangunan ini ukurannya sekitar 15 sampai 30 meter yang memiliki bunker gitu ya kan. Eh, sebagai penyimpanan barang atau dagangan atau gudang sebelum disajikan kepada pembeli guys. Nah, itulah tadi. Selanjutnya adalah gedung bersejarah menjadi saksi ya.
perdagangan di kota Medan. Namun sayang sih semenjak dijajah Jepang menjadi tersingkir. Jadi alhasil ya gedung warung ini hanya bertahan 23 tahun saja sih sejak berdiri tahun 1919 tadi ya. Nah, seperti bilang tadi namanya Head Warren Huis. Di sini banyak menjual aneka makanan, pakaian hingga barang elektronik. Wow, dari dulu guys sudah Medan nih kota perdagangan guys ya. Nah, jadi teman sayang ya semenjak penjajah Jepang itu sudah tidak terawat, terlihat kumuh guys, kusam yang tadi kita lihat di foto guys ya. Lantai duanya tidak terlihat karena hancur dan sebagian kayak lapu-lapu. Lantai satu lagi guys tutup debu. Jadi waktu kemarin tuh Pak Wali Kota kita Pak Bobi Nasution itu ke sana, dia meninjau untuk mencoba untuk merevitalisasi. Dan sayang lagi guys, tahun 2013 itu terjadi kebakaran di situ guys, menambah kekusaman lagi dari si gedung Warren ini. Nah, terus kita lihatlah setelah kita lihat tadi penjelasan singkatnya kita lihat di sini, ternyata kalau kita lihat bahwa bangunannya langgamnya apa sih? Sama langgam kolonial ya Eropa pada saat itu diadopsi. Nah, kita lihat dari jendela-jendelanya itu guys ya kan. Nah, jadi langgamnya itu langgam kolonial. Nah, itu contoh pertama gedung Warung Huis. Apa sih selanjutnya yang cagar budaya atau gedung cagar budaya yang ada di Medan begitu ya? Ada kantor pos besar Medan. Ini tahun 1911 nih diresmikan ya guys. Nah, kalau kita dulu kita bandingkan nih guys ya yang dari yang dulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan guys dari bangunannya. Nah, dulu fungsi sebagai kantor pos, sekarang pun tetap kantor pos guys. Jadi bangga kita sebagai Kota Medan memiliki bangunan yang bersejarah seperti ini. Nah, kantor pos besarnya di mana sih letaknya? Letaknya itu persimpangan Jalan Balai Kota, tepatnya menghadap ke Lapang Medan, tetap di tengah kota. Dulu lapangan Merdeka itu namanya Esplanade, kalau bahasa Belanda tadi bilang. Artinya apa tuh? Lapangan terbuka guys. Nah, bangun ini bangun tahun 1909 dan hanya dalam waktu 3 tahun selesai tahun 1911 oleh seorang arsitek bernama Insinyur Simon Snuf. Dan dulu itu dia direktur jawatan PU orang Belanda. Bouwburgerlijk Open Bear Werken. Nah, bangunan ini sudut nih, luasnya berapa? Luasnya 1.200 meter persegi dengan tinggi 20 meter dan panjang 60 meter, lebarnya 20 meter. Nah ini guys, kalau kita lihat gambarnya nih, sebelah kanan adalah tadi Insinyur Simon Snuf sebagai arsitek dari si uh, uh, kantor pos besar Medan ini. Nah, seperti saya bilang tadi guys, bangunan ini fungsi awalnya tetap kantor pos dan sampai sekarang juga tetap kantor pos. Nah, kalau kita jalan-jalan ke sana guys, di situ di ada tulisannya nanti Anno 1911, artinya Anno itu artinya tahun 1911. Tapi bangunan ini selesai tahun 1911 dan diresmikan tahun 1911. Jadi kita sini dapat belajar ada dua ternyata guys di Medan contohnya di Kesawan tuh lebih tepatnya ya. Karena Kesawan sih sebagai cikal bakal kota Medan ya salah satunya guys ya. Ah, terus apa sih selanjutnya ada London Sumatera Gedung Lonsum nih kita lihat guys zaman dulu cakep banget ya guys ya. Gedung London Sumatera itu terlihat megah dari dulu sampai sekarang dan sekarang pun kita lihat tidak ada perubahan dari gedung Lonsum ini. Bangunan tetap sama dan eh, tetap dipertahankan bentuknya itu guys. Dan dari luarnya juga putih guys. Nah, ini letaknya di mana guys? Letaknya ini di gedungnya ini letak di Jalan Ahmad Yani 2, Kesawan, Medan Barat juga, dan dekat juga dengan Esplanade tadi ya guys ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, kita bisa melihat banyak gedung bersejarah di kota Medan. Dan dulunya ini adalah merupakan perusahaan perkebunan dari milik Harrison dan Crossfield yang berbasis di London. Nah, mereka sih nggak namakan London Sumatera. Mereka menamakannya itu dulu Gedung Juliana. Kenapa? Karena dulu mereka mungkin persembahkan kepada ratunya Gedung Juliana, si Ratu Juliana dulu. Nah, jadi mereka menamakan Gedung Juliana. Nah, gedung ini dibangun 1906 dengan gaya transisi, tapi tetap ada unsur kolonialnya ya, tetap ada di situ. Gaya tersebut dilihat dari gevel atau fase depan yang menjadi ciri rumah-rumah yang menghadap sungai-sungai di Eropa pada akhir transisi tahun abad 19. Nih kita lihat guys nih ya, tuh gavelnya banyak nih. Kita dinding di apa namanya jendela-jendelanya gavel-gavel gini nih, melengkung-melengkung juga nih kita lihat. Nah, itu dia. Terus ada pilar-pilar itu ciri khas dari gaya-gaya Eropa kolonial dan ada nanti transisinya ke Indonesia guys. Mengadopsi unsur Indonesianya. Jadi gedung ini dibangun dengan 5 lantai dan seluruh bagian warna putih. Jadi kita lihat tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang.
dan dibangun dengan konsep gaya arsitektur gayanya Eropa pada akhir abad 18 dan awal tahun 19. Gaya arsitektur kolonial Belanda terlihat dari bentuk-bentuk jendela yang panjang tadi, lebar-lebar, dan tiang-tiang besar, tangga besar yang ada di depan pintu tadi, pilar. Masih ada. Mereka tetap mengadopsi gaya kolonial mereka di Eropa sana. Nah, tapi setelah merdeka Indonesia, maka kepemilikan Harrison Cocktail ini dinasionalisasi dan dirubahlah menjadi PP. PP itu perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia atau Lonsum. Tetap diadopsi bahasa London dari negara mereka tadi, Inggris tadi itu ya. Nah, perubahan kepemilikan tersebut tidak berpengaruh ke fisiknya, juga gedungnya juga, dan hingga kini itu tetap namanya perusahaan perkebunan gitu, dipakai di situ. Dan BWS itu menggolongkan gedung Lonsum sebagai benda bangunan cagar budaya. Nah, jadi gedung Lonsum ini sayang sih saya belum pernah masuk. Saya pengen banget masuk juga, tapi nggak tahu apakah bisa atau tidak gitu ya. Mungkin harus dapat surat izin dari kampus gitu supaya bisa masuk. Nah, itu udah 3 contoh ya guys. Apa sih contoh selanjutnya? Nah, ini ada. Kita agak ke Islami sedikit kali ini, yaitu Masjid Raya Al-Masun tahun 1906-1909. Tetap di awal abad 19 nih. Kalau kita lihat zaman dahulu guys, masih besar ya kawasannya, masih banyak kosong, ada plazanya besar di sini gitu ya guys ya. Nah, di sini letaknya memang di sini langsung ke arah ke gedung Istana Maimun, istana dari Kesultanan Delhi. Nah, kalau kita lihat sekarang sebelah kanan, gambar kanan itu gambar tampilan sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali, bahkan dipercantik lah ya pastinya, dan memang dipertahankan ini masjid ini, Masjid Raya Al-Masun ini. Nah, terus di mana sih letaknya? Letaknya itu di Jalan Poros Medan ya, Jalan Singamangaraja. Ada jarak lumayan jauh ya dari Kesawan, tapi tidak terlalu jauh, paling berapa ratus meter gitu, 1 kilo paling ya. Dibangun tahun 1906 sampai 1909. Pada awalnya, seperti saya bilang tadi, masjid ini menyatu dengan kompleks Istana Maimun tadi ya, Kesultanan Delhi. Jadi gaya arsitektur apa yang diambil oleh, yang dikenakan ke masjid ini, yaitu arsitektur khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Nah, kita lihat ya, ada kubah-kubahnya gitu ya. Ya, terus selanjutnya, Masjid Al-Masun ini terletak di Kota Medan, Jalan Raja. Meski usianya sudah hampir 100 tahun atau sahabat, namun ornamen-ornamen masih tetap utuh dan kokoh. Peninggalan ini merupakan peninggalan kerajaan Islam Melayu Delhi yang menjadi kebanggaan umat Islam untuk Medan, bahkan untuk Sumatera Utara secara umumnya. Dan menjadi suatu keunikan sejarah Islam Melayu Delhi Sumatera Utara maupun di Malaysia. Jadi coba guys, kalau misalnya kita jalan situ ke masjid ini, kita singgah, kita sholat, dan lihat ornamen dalamnya guys. Kita di situ merasa kecil. Ternyata Allah itu maha besar dan sangat besar sekali, dengan manusia membuat seperti itu, kemegahannya, nanti ornamen-ornamennya, lantainya yang memang dulu diimpor dari luar, dari negara Eropa khusus loh, dan kaligrafinya indah banget, dan itu terpelihara dari dulu sampai sekarang. Jadi ada ornamen-ornamen kaligrafi yang menghiasi tiap bagian dari bangunan masjid ini, ya kan? Nah, seperti yang kita bilang, dia menganut langgam gaya arsitektur Timur Tengah, India, Eropa tadi ya, abad ke-18. Dan ini pada saat dikuasai oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam, itu penguasa ke-9 Kerajaan Melayu Delhi, tahun 1873 sampai 1924. Tadi tahun 1906 yang dibuat ya guys, yang saya 1909, berarti masih zaman pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam ini. Jadi, eh, luasnya berapa? Luasnya itu 18.000 meter persegi dan dapat menampung 1.500 jemaah, dan digunakan itu pada hari Jumat 25 Sa'ban pertama kali tahun 1329 atau bertepatan dengan 10 September 1909. Jadi Masjid Raya Al-Masun ini dikagumi banget, baik dari kita langsung lihat langsung, wah ternyata bangun begitu megah masjidnya. Pada umumnya sih kalau kita kan masjid itu benda segi 4 gitu ya. Nah, masjid ini zaman dahulu sudah dirancang benda segi 8 dengan 4 serambi utama, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dan nanti dari pintu depannya ada masuk, ada lagi, ada gerbangnya di pintu depannya. Jadi eh, sebagai informasi juga, ini termasuk masjid yang terpelihara, termasuk ada juga sih di masjid-masjid
seperti di kawasan Langkat masih ada juga masjid yang masih terpelihara sampai sekarang, dan akan dijadikan cagar budaya, bangun cagar budaya, dan harus dipelihara. Tapi sayangnya Istana Maimun adalah satu-satu istana mungkin yang masih bisa dipertahankan oleh keberadaannya sekarang, sedangkan istana-istana lain, kesultanan yang lain sudah pada hancur pada saat itu, baik sebagai peperangan atau dibakar atau dihancurkan oleh pemiliknya gitu, karena kemarin dari konflik ya, penjajahan. Nah, itu jadi ada 4 cagar budaya, bangun cagar budaya sudah kita bahas. Nah, sekarang adalah kita masuk ke situs atau kawasan cagar budaya. Contohnya tadi kita bilang. Nah, dikatakan situs atau kawasan karena dia merujuk sini dia regionalis ada gitu. Jadi dia kawasan cakupannya cukup luas. Nah, di sini saya akan membahas, kita akan sedikit membahas tentang Candi Bahal atau Candi Portibi. Candi Bahal atau Biore Bahal atau Candi Portibi ini sebuah kompleks gitu ya, kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Desa Bahal. Jadi guys, nama Candi Bahal itu yaitu dari nama daerahnya, yaitu di kecamatan di Desa Bahal tadi, Kecamatan Padang Bola, Portibi. Portibi juga tadi kan guys namanya, dari Kabupaten Padang Lawas Utara ya kalau nggak salah, Sumatera Utara. 3 jam perjalanan dari kota Padang Seribu Medan nih, dan sekitar 400 km dari kota Medan. Nah, jadi sampai sekarang Candi Bahal itu guys, itu ditemukan ada Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Ya, udah ditemukan ada 3 candi. Nah, dan menurut informasi saya dengar, beda informasi internet dan literatur, sudah ditemukan lagi beberapa lagi yang lain, dan sekarang masih tahap untuk di revitalisasi penemuan-penemuan tadi itu. Nah, jadi ada candi, seperti kita bilang tadi, ada Candi Bahal 1, 2, dan 3. Nah, ini kita lewati karena sama saja, kita langsung ke Candi Bahal 1. Ah, ini guys, Candi Bahal 1. Coba dibayangkan, kayaknya kita pernah lihat lah candi-candi ini seperti di Jawa juga gitu ya. Nah, jadi di Medan pun ada sebenarnya, dan kita harus bangga dengan Sumatera Utara ini, dan Medan ini bahwa kita juga punya candi. Candi Bahal 1 ini dibangun di pelataran seluas sekitar 3.000 meter persegi yang dikelilingi pagar dari susunan batu merah setinggi 60 cm, dan pagar itu cukup tebal guys, 1 meter. Nah, jadi orang zaman dulu tuh nggak tanggung-tanggung kalau untuk bikin suatu bangunan tebal 1 meter. Dan bangunan utama Candi Bahal ini yang dilihat di gambar ini terletak di tengah-tengah halaman. Di 3.000 meter persegi tadi, dia di tengah-tengah halaman tadi. Yang tadi ada dindingnya tadi tebal yang kita bahas tadi itu ya, yang tebal 1 meter tadi itu. Nah, di antara bangunan utama, pintu gerbang terdapat pondasi batur atau punggung berbentuk bujur sangkar berukuran 7 kali 7 meter. Nah, jadi bangunan Candi Bahal 1 ini, tadi kan Candi Bahal 1, 2, 3 ya guys ya. Nah, Candi Bahal ini 1 ini adalah yang paling terbesar dari 3 yang tadi ditemukan itu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat ini, tatakan candi berdenah dasar bujur sangkar seluas 7 meter persegi dengan tinggi sekitar 180 cm. Di atas tatakan berdiri kaki candi setinggi 75 cm dengan denah dasar bentuk bujur sangkar seluas 6 meter persegi. Jadi kalau kita lihat di sini, candinya memang nggak terlalu besar, cuman sayang juga saya belum pernah kemari guys. Saya pengen kemari dan saya mau untuk pengen tahu candi yang ada di Sumatera Utara ini. Tapi insya Allah nanti pasti ada waktu saya ke sana. Insya Allah, amin. Nah, tadi Candi Bahal 1. Terus ada lagi namanya Candi Bahal 2. Ini Candi Bahal 2 nih, guys. Nah, Candi Bahal 2 ini ada ciri khasnya sendiri. Memang lebih kecil ya. Candi Bahal 2 ini sekitar 100 meter dari jalan dan 300 meter dari Candi Bahal 1. Dan jadi, so Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, Candi Bahal 3 itu sebenarnya ada garis seperti kayak garis linier gitu, guys. Jadi seperti itu kayak satu garis linier yang lurus. Dan ini mungkin yang akan harus kita temukan, kenapa ini candi-candi ini ada di Sumatera Utara ini. Dan mungkin ada ditemukan lagi, nanti setelah ditemukan mungkin bisa kita belajar, oh seperti ini ternyata konsep dulu dibangunnya kompleks Candi Bahal ini. Nah, sama kayak tadi, pelataran Candi Bahal 2 sama luasnya dengan Candi Bahal 1, 3.000 meter persegi, juga dikelilingi pagar bata, sama kayak tadi. Nah, keunikannya, ini ada arca ini 2 di sini. Ada, jadi di sini ada 2 arca. Kok tadi di Candi Bahal 1 nggak ada guys. Di sini ada. Jadi apa sih namanya ini? Itu adalah namanya arca
sepasang kepala Makara dengan mulut terbuka. Namanya itu sepasang kepala Makara. Ini kita lihat sini, mulutnya terbuka. Nah, saya juga belum paham juga sih arti Makara itu apa, guys. Tapi ini ada perbedaan sih. Tadi yang Candi Bal 1 yang belum tidak ada tadi seperti ini. Candi Bal 2 sudah ada ini. Makara tadi ini. Ada arcanya. Nah, itu Candi Bahal 1, dan sekarang Candi Bahal kedua, dan selanjutnya kita melangkah ke Candi Bahal ketiga. Nih, Candi Bahal ketiga juga sama nih, jalan 100 meter dari jalan tuh, memang ada jalan setapak ya, bukan jalan setapak, ada jalan 100 meter ke dalamnya baru kita masuk Candi Bahal 3. Candi Bahal 3 ini sayangnya sih kita harus, pengunjung tuh harus melalui jalan setapak, pematang sawah, dan perumahan penduduk, karena lebih agak ke dalam lagi dia, guys. Nah, jadi tapi tetap aja ada kemiripan, ada similarity dari Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Ya kan? Karena mungkin ini diciptakan mungkin dalam satu kerajaan tertentu nih, yang mungkin saya lebih mendalami tentang Candi Bahal ini. Nah, jadi memang ada kemiripan dari tiga ini. Bentuknya gimana, guys? Nah, ini seperti ini. Di sini hampir mirip dengan Candi Bahal 2 secara bentuk. Tapi tidak ada makaranya tadi. Nah, tapi ini berarti mirip dengan Candi Bahal 1 yang tidak ada makaranya. Dari segi bentuk dia seperti petak-petak gitu juga. Nah, jadi Candi Bahal ini uh, mungkin sangat menarik untuk dijadikan situs atau kawasan ya cagar budaya yang harus kita lestarikan. Bahkan kalau perlu kita nanti kita eksploitasi dalam artian kita eksplor, terus kita beritahu ke khalayak ramai melalui dunia dari dunia maya, melalui media massa atau media internet, supaya supaya semua orang tahu di Indonesia ini bahwa di Medan tuh bahwa eh, keberadabannya, peradabannya dari dulu tuh sudah sangat tinggi gitu loh. Dia hanya di Jawa gitu ada candi, di Medan ada juga candi loh, dan itu membanggakan banget kita sebagai masyarakat Medan dan Sumatera Utara khususnya. Dan kalau kita lihat juga tadi contoh-contoh bangunan sebelumnya itu ada bangunan-bangunan bersejarah lain itu. Coba kita lihat, ya kan? Bangunan-bangunan itu berdiri di awal-awal tahun 1900, awal abad 19, awal abad 20 ya. Dan itu di Medan, itu di Sumatera Utara, di Sumatera ini. Mungkin di Medan yang paling maju. Seperti yang Bu Cindy bilang kemarin. Nah, jadi menurut saya bahwa eh, kita harus menjaga dan kita harus berusaha untuk meningkatkan rasa empati kita, rasa kepedulian kita untuk memelihara ya, atau kalaupun lah nggak mampu untuk memelihara dan tidak mampu untuk menyumbang materi, gagasan menjadi, atau at least jangan merusak gitu loh. Jadi kita bisa belajar peradaban dari bangunan-bangunan atau bangunan-bangunan cagar budaya tadi, atau benar-benar cagar budaya yang kita ketemukan, atau situs-situs tadi, atau kawasan cagar budaya, supaya kita tahu bahwa dahulu itu peradabannya seperti apa, dan banyak yang bisa kita pelajari dari situ, baik dari segi bangunannya, toh mereka kokoh loh, bangunan itu nggak runtuh sampai sekarang, nggak runtuh dan tetap bertahan gitu, bahkan bisa lebih kuat dari bangunan sekarang gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ tentang teknologi yang ada di zaman dulu gitu, zaman sebelum kita. Nah, jadi saya harap dengan kita sudah tahu ini cagar budaya, kita bisa lebih meningkatkan rasa kepedulian tadi ya guys ya. uh, untuk cagar budaya tadi tidak hanya di Medan, untuk teman-teman yang ada di daerah lain juga ada ketemu seperti itu, tolong dijaga, tolong di lestarikan ya. Oke, mungkin ini saja ya, ketemu kita di uh, pembahasan tentang cagar budaya guys. Terima kasih, tetap stay tune dan jangan lupa ya di subscribe channelnya supaya kita tetap bisa kontak ya each other, dan tetap semangat walaupun pandemi, tetap harus fight, tetap harus sehat, jaga kesehatan. Oke, terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.